Halo, salam jumpa para siswa kelas 7 SMP Mardi Waluyo Cibinong. Kali ini Ibu akan membahas soal penilaian harian untuk materi garis dan sudut yang beberapa waktu lalu sudah kalian kerjakan. Semoga apa yang Ibu sajikan ini dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika hari Senin besok. Ya, kalian bisa menyimak sambil kalian mempersiapkan diri. Bisa sambil membuka buku catatan atau buku cetak kalian. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini isian. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang ada. Poin A, sudut-sudut yang saling berpenyiku adalah sudut-sudut yang berjumlah. Nah, kita sudah bahas ya bahwa berpenyiku itu berarti sudut-sudut yang berjumlah 90 derajat. Gitu ya. Jadi untuk A 90 derajat isinya. Kemudian sudut yang besarnya 47 derajat berpenyiku dengan sudut yang besarnya berapa? Tentu saja karena berpenyiku itu adalah sudut yang berjumlah 90, berarti pertanyaan B ini kita tentukan dengan cara 90 derajat dikurangi sudut yang ada, 47 derajat ini ya. Itu berarti 43 derajat. Gitu ya. Jadi 47 derajat berpenyiku dengan 43 derajat. Karena 47 ditambah dengan 43 jumlahnya adalah 90. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan C dan D, ini masih serupa dengan pertanyaan B ya. Jadi tentang sudut-sudut yang berpenyiku. Penyiku dari 56, sama prinsipnya dengan bagian B tadi. Berarti penyiku dari 56 akan kita dapat dengan cara mengurangi 90 derajat dengan 56 derajat. Berarti 34 derajat gitu ya. Kemudian yang D, penyiku dari 2X kuadrat adalah, sama prinsipnya ya, berarti 90 derajat dikurangi dengan 2X yang diketahui. Nah, tentu saja karena kalimat ini terdiri dari dua suku yang tidak sejenis, maka ini tidak bisa kita hitung ya. Jadi cukup dituliskan pengurangan 90 dengan 2X. Kemudian yang E, sudut-sudut yang saling berpelurus. Kalau tadi berpenyiku, sekarang berpelurus adalah sudut-sudut yang berjumlah. Nah, berpelurus pasti berkaitan dengan sudut lurus, maka jumlahnya pasti 180 derajat. Oke, berikutnya 115 derajat berpelurus dengan sudut yang besarnya berapa? Karena berpelurus jumlahnya 180, berarti ini tinggal kita mengurangi 180 dengan 115. Gitu ya, berarti sudut yang berpelurus dengan 115 adalah sudut 65 derajat ya. Kemudian pelurus dari 135, sama prinsipnya dengan pertanyaan F. Ya, berarti pelurus dari 135 derajat kita dapat dengan cara mengurangi 180 dengan si 135 derajatnya. Gitu ya, berarti ini 45 ya. Gitu, berarti 135 derajat berpelurus dengan 45 derajat. Pelurus dari 5Y sama prinsipnya dengan pertanyaan G. Berarti ini kita tentukan dengan 180 dikurangi dengan 5Y. Gitu ya. Tidak bisa kita hitung ya, karena ini dua suku yang berbeda jenis. Jadi tetap dituliskan dalam bentuk pengurangan saja. Pertanyaan I, sifat sudut-sudut yang bertolak belakang. Yang Ibu tanyakan adalah sifat. Dari hasil yang sudah Ibu koreksi, ini banyak yang menjawab kurang tepat. Ya, yang Ibu tanyakan adalah sifat.
Sudut-sudut yang bertolak belakang itu sifatnya adalah besar sudutnya sama, gitu ya, atau memiliki besar sudut yang sama, gitu ya. Ini jawaban yang diharapkan. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2 ini terkait dengan gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ya, misalkan ini garis A, kemudian ini garis B, garis transversalnya misalnya garis M. Ya, ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, maka secara otomatis terbentuk 8 sudut sekaligus. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita tinggal menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Yang A, sudut-sudut yang sehadap adalah, karena Ibu hanya menanyakan sepasang, jadi kalian cukup memilih 1 dari 4 pasang sudut sehadap yang ada pada gambar ini. Gitu ya, ini sudut sehadapnya ada 4 pasang ya. Jadi kalian boleh menjawab sudut 1 dan sudut 5, boleh juga menjawab sudut 2 dan sudut 6, boleh juga menjawab sudut 3 dan sudut 7, atau sudut 4 dan sudut 8. Gitu ya, cukup salah satu saja. Misalnya ini sudut 1 dan sudut 5 gitu ya. Tapi kalau kalian menjawab keempat-empatnya ya lebih baik ya. Tetap betul gitu ya. Satu pasang saja yang penting sehadap berarti jawaban kalian sudah tepat. Kemudian yang B, sudut-sudut dalam berseberangan. Oke, kalau ada kata dalam, maka yang kita simak adalah sudut-sudut yang ada di daerah antara dua garis sejajar. Gitu ya. Sudut yang ada di dalam tapi dia berseberangan. Nah, di gambar ini ada 2 pasang. Kalian boleh menjawab sudut 3 dan sudut 5, atau sudut 4 dan sudut 6. Ini dua-duanya dalam berseberangan ya. Jadi boleh sudut 3 dan sudut 5, ya, atau boleh juga menjawab sudut 4 dan sudut 6, gitu ya. Kalau dijawab dua-duanya ya lebih bagus lagi ya, dijawab satu pasang saja sudah betul. Yang C, sudut-sudut luar berseberangan. Kalau tadi berseberangan di daerah dalam, sekarang berseberangan di daerah luar. Berarti yang kalian perhatikan adalah sudut di luar ini ya. Jadi antara sudut 1, 2, 8, dan 7. Tapi yang berseberangan gitu, yang sudutnya berlawanan arah. Gitu ya, ada 2 pasang juga, kalian boleh menjawab sudut 1 dan sudut 7, atau sudut 2 dan sudut 8. Gitu ya, dua-duanya betul. Kemudian yang D, sudut dalam sepihak. Wilayah dalam tapi ada pada pihak yang sama. Kalau sudut sepihak yang kalian perhatikan adalah garis transversal yang memotong kedua garis sejajar. Jadi boleh antara 1, 4, 5, 8 atau 2, 3, 6, dan 7. Gitu ya. Sepasang saja yang Ibu minta ya. Jadi kalau dalam berseberangan kalian boleh menjawab sudut 4 dan sudut 5 atau sudut 3 dan sudut 6. Dua-duanya betul ya, salah satu kalian jawab juga sudah tepat. Oke. Berikutnya masih gambar yang sama. Sekarang sudut-sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam sepihak, sekarang luar sepihak. Di gambar ini juga ada 2, jadi kalian boleh menjawab sudut 1 dan sudut 8, ya, atau sudut 2 dan sudut 7. Ya, kedua-duanya betul. Kemudian yang F, sudut-sudut bertolak belakang. Nah, selain sehadap, berseberangan, dan sepihak, di gambar ini juga memuat hubungan sudut yang lain, yaitu bertolak belakang. Nah, yang bertolak belakang di sini ada 4 pasang ya. Kalian cukup menjawab salah satu saja. Ya, boleh sudut 1 dan sudut 3. Misalnya, Ibu kasih warna hijau ya. Sudut 1 dan sudut 3 ini bertolak belakang. Sudut 5 dan sudut 7 juga bertolak belakang. Sudut 2 dan sudut 4, atau sudut 6 dan sudut 8. Gitu ya, ada 4 pasang.
Ya, boleh salah satu atau keempat-empatnya kalian jawab. Kemudian yang G, jika diketahui sudut 1 besarnya adalah 38 derajat. Oke, di sini diketahui misalkan 38 derajat, maka sudut lain yang besarnya sama dengan sudut 1 tersebut. Gitu ya. Jadi kalian simak sudut mana saja yang besarnya sama dengan sudut 1. Kalau di sini 38 berarti sudut yang besarnya 38 juga. Kita tinggal perhatikan kalimatnya. Sudut berapa? Karena dia sehadap. Jadi kalian cari sudut yang sehadap dengan sudut 1. Itu sudut 5 ya. Berarti sudut 5 juga 38 derajat gitu ya. Jadi kalian tuliskan di sini sudut 5 juga sama dengan sudut 1 karena sehadap. Kemudian sudut berapa yang sama dengan sudut 1 karena bertolak belakang. Ini kata dalamnya salah ya. Jadi yang Ibu tanya adalah bertolak belakang dengan sudut 1, berarti sudut 3 ya. Berarti ini besarnya 38 juga. Ini sudut 3. Kemudian sudut mana yang sama dengan sudut 1 karena dia luar berseberangan. Karena sudut-sudut luar berseberangan juga nilainya sama ya. Berarti yang berluar berseberangan dengan sudut 1 adalah sudut 7. Di sini juga 38 derajat. Berarti kalian tulis di sini sudut 7. Oke, itu untuk jawaban yang G. Kemudian untuk jawaban H, jika diketahui sudut satunya 38 derajat, maka besar sudut 8 berapa? Ya, diketahui sudut 1, tapi ditanya sudut 8. Nah, kita simak bahwa 1 dan 8 ini hubungan sudutnya adalah luar sepihak. Sudut luar sepihak punya sifat jumlah sama dengan 180. Jadi kalau di sudut 1 sudah besarnya 38 derajat, maka sudut 8 yang luar sepihak dengan sudut 1, berarti kita tentukan dengan 180 dikurangi 38. Atau bisa juga pelurus dari 38 ya. Berarti ini 42 ya, 42 derajat. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang I, sudut 2. Jika sudut 2 152 derajat. Sudut 2 berarti yang ini ya. Yang ini kalau besarnya 152 derajat, maka sudut 6 berapa? Sudut 6 ada di sini. Kita lihat hubungannya dengan sudut 2. Sudut 6 dan sudut 2 itu sehadap. Kalau sehadap, sifat sudut sehadap besar sudut sama. Berarti sudut 6 juga 152 derajat. Oke, gitu ya. Itu untuk soal bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ini disajikan gambar yang sudut-sudutnya diketahui dalam bentuk suku-suku aljabar. Nah, yang kalian harus tentukan pertama kali sebelum menjawab adalah apa hubungan antar sudut yang coba disajikan dalam gambar. Untuk gambar yang A atau gambar yang pertama, ini hubungan sudutnya adalah berpenyiku. Apa clue atau patokan bahwa ini adalah sudut berpenyiku? Ini adalah gambar sudut siku-siku di sini ya. Ada tanda atau simbol siku. Maka berarti dua sudut yang dinyatakan dalam bentuk aljabar di sini adalah sudut-sudut yang berpenyiku. Gitu ya. Maka kita harus mengingat apa sifat sudut berpenyiku itu jumlah sudut-sudutnya sama dengan 90 derajat. Berarti si sudut 1 dan sudut 2 ini jika dijumlah, jumlahnya harus 90 derajat. Maka karena minta dijumlah, kita jumlah saja kedua sudut yang ada ya. 3x plus 2 dijumlah dengan x plus 8 dan jumlahnya harus sama dengan 90 derajat. Nah, ini akan jadi persamaan linier satu variabel secara otomatis ya. Jadi kita tinggal jumlahkan suku yang sejenis, berarti ini ada 4x. Kemudian angkanya ada 2 plus 8, berarti plus 10 di ruas kiri. Di kanan sama dengan 90 derajat. Gitu ya.
kita pakai cara pindah ruas ya, berarti ini 10 pindah ke kanan, 90 derajat dikurangi 10 derajat, maka 4X sama dengan 80, berarti X-nya sama dengan 80 dibagi 4 ya. Berarti X-nya sama dengan 20 derajat. Gitu ya. Nilai X yang dicari adalah 20. Oke, kemudian pertanyaan yang B, untuk gambar yang ini, kita lihat hubungan antar sudutnya apa. Ini ada garis lurus. Garis lurusnya dibagi menjadi 3. 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Gitu ya, berarti ini hubungan sudutnya berpelurus. Sudut berpelurus punya sifat, ya jumlahnya sama dengan 180 kan? Ya, berarti berapapun sudut yang ada pada gambar, kita jumlah saja. Ya, berarti sudut pertama 2X, kita jumlah dengan sudut kedua, karena ini ada lambang siku-siku ya, berarti sudut kedua besarnya 90, ditambah sudut ketiga besarnya 7X, dan ini jumlahnya harus sama dengan 180. Nah, ini jadi PLSV lagi. Ya, kita selesaikan. Suku sejenis ini ada 2X dan 7X, kita jumlah jadi 9X. 90 derajat kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, maka 9X-nya sama dengan 90 ya. Berarti X kita dapat dengan 90 dibagi 9. X yang kita cari nilainya adalah 10. Oke, itu untuk soal bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir, nomor 4. Ya, ini sama prinsipnya dengan nomor 3 tadi ya, hanya ini hubungan sudutnya berbeda. Ya, kita cermati gambar yang pertama. Ya, ini ada 2 garis sejajar nih. Ya, dipotong oleh garis lain. Ya, sehingga terbentuk ada 2 sudut yang disajikan di sini. Nah, kalian cermati posisi kedua sudut yang ada itu adalah sudut sehadap ya, karena menghadap ke sudut yang ke arah yang sama kan. Ya, ini sehadap gitu ya. Nah, kita mengingat bahwa sudut sehadap itu sifatnya adalah besar sudut sama. Besar sudut sama. Gitu ya. Berarti 6X besarnya akan sama dengan besar X plus 20. Gitu ya. Jadi kita tuliskan kedua suku aljabar yang ada pada gambar menjadi bentuk PLSV. Seperti tadi ya. Nah, kita tinggal selesaikan. Ya, kalau kamu pakai cara pindah ruas, berarti ini X-nya geser ke kiri ya. Menjadi 6X min X. Menjadi negatif ya, karena pindah ruas. Di sebelah kanan tinggal 20. Ini kita hitung berarti 5X. 5X-nya sama dengan 20. Maka X-nya berarti 20 dibagi 5X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ini garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ini 8 derajat ya. Ada 2 sudut yang disajikan di sana. Ada sudut di sebelah sini dan sudut di sebelah sini. Kalau kita lihat posisinya, ini adalah 2 sudut yang sepihak. Sepihak di wilayah luar ya, karena wilayah dalamnya kan di sini ya. Wilayah dalamnya kan di sini ya. Nah, berarti ini luar sepihak. Apa sifat sudut-sudut luar sepihak? Jumlah sudut-sudutnya sama dengan 180. Terus sifatnya sudut sepihak ya. Berarti si sudut yang ada di kiri dan kanan ini harus kita jumlah. Karena sifatnya memang jumlah. Gitu ya. Berarti 2X plus 5 kita jumlah dengan X min 8. Dan jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Oke, jadi PLSV lagi ya. Ruas kiri ya sejenis kita jumlahkan, yang X jadi 3X. Konstantanya ini ada 5 dan min 8 jadi min 3. Sama dengan 180 di kanan. 3X tetap di kiri, ini min 3-nya digeser ke kanan. Jadi plus 3, ya kan? Maka 3X sama dengan 183. Dan X kita dapat dengan 183 dibagi 3. 3 ini ya. Berarti X-nya sama dengan 61.
Oke, anak-anak, itu pembahasan untuk pH garis dan sudut yang kalian sudah kerjakan beberapa waktu yang lalu dan sudah Ibu koreksi. Nanti akan Ibu bagikan. Jika soal yang kalian terima mungkin berbeda dengan yang dibahas pada video ini, tidak masalah ya. Yang Ibu harapkan adalah kalian memahami prinsipnya gitu ya, bukan uh, menghafal angka atau menghafal uh, bentuk aljabarnya ya, tapi memahami prinsipnya. Jadi prinsip apa yang digunakan, sifat apa yang dipakai, itu yang kalian jadikan dasar dalam menjawab. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.